Wait. Bagi kalian yang mau subscribe channel ini, tolong klik subscribe yang berwarna merah di bawah. Klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan kalian cuma perlu kuota untuk menontonnya, tapi untuk subscribe kalian gak perlu kuota sama sekali. Dan enjoy watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan kali ini, anak-anak semuanya? Ada, Bu. Oke, jika tidak ada, baiklah, di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian cerpen. Apakah anak-anak ibu di sini ada yang mengetahui cerpen itu apa? Ya, silakan. Cerita pendek. Bagus sekali, jawabannya sudah bagus. Kalian sudah kelas 9 pasti sudah tahu cerita pendek. Pasti sudah sering membaca cerita-cerita pendek ya. Baiklah, semua jawabannya tadi sudah benar, tapi ibu di sini akan memperjelas lagi jawaban dari kalian, yaitu mengenai pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah bentuk karya sastra yang berupa prosa naratif yang bersifat fiktif. Nah, di sini cerpen ini banyak sekali yang kalian sering baca. Salah satunya cerpen Nya Agus karya Abdul Qadir yang seperti yang ibu bawa pada pertemuan kali ini. Nanti kalian akan ibu kasih tugas mengenai cerpen ini, tapi sebelum ke tugasnya kita akan lanjut ke materi kita setelah pengertian, yaitu hal-hal yang harus diketahui atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat cerpen. Baiklah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah cerpen, salah satunya cerpen karya Abdul Qadir Linim ini yang berjudulnya Agus, yang itu ada beberapa. Yang pertama yaitu tema, tempo waktu, setting, penokohan, alur, dan baca ulang. Itu yang hal-hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah cerpen ketika membuat cerpen. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu ibu akan memberikan ciri-ciri dari cerpen tersebut. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu isinya cenderung kompleks. Yang kedua, fokus cerita terpusat pada suatu kejadian. Nah, yang ciri-ciri cerpen yang bisa kita ketemui di cerpennya Agus ini adalah fokus cerita terpusat pada suatu kejadian. Di cerpennya Agus ini dia cuma terpusat pada beberapa suatu kejadian yang dialami olehnya Agus tersendiri. Baiklah, ciri-ciri cerpen selanjutnya yaitu hanya menggunakan satu alur. Nah, jadi dalam sebuah cerpen itu, anak-anak semua, alur yang digunakan itu cukup satu. Jika kita dari awal telah menggunakan alur maju, maka selanjutnya tetap menggunakan alur maju. Tidak boleh menggunakan alur maju dan mundur dalam atau dalam sebuah karya sastra berbentuk cerpen. Yang kedua, tokoh dalam cerpen sangat terbatas dan diulas secara sekilas. Maksudnya itu tokohnya itu hanya beberapa orang saja, tidak seperti novel yang kita ketahui tokohnya bisa sampai 10-15 orang dalam satu novel. Tapi di dalam dalam cerita pendek atau cerpen ini, kita hanya menggunakan 1-3 orang tokoh saja biasanya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu setting. Setting yang digunakan biasanya tunggal. Maksud di sini setting yang digunakan tunggal, yaitu cukup satu setting saja, tidak menggunakan. Kalau misalnya settingnya hanya di hutan atau di rumah, maka setting dan cerpen tersebut juga harus di rumah saja dari awal sampai akhir. Baiklah, selanjutnya di sini bakal menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerpen.
Nah, unsur-unsur intrinsik cerpen tersebut ada beberapa yang perlu kalian tahu, yaitu pertama, tema. Ada yang tahu tema itu apa? Tidak. Baiklah, jika tidak tahu, Ibu akan memberitahu. Tema itu adalah suatu ide pokok yang terdapat pada sebuah cerpen, yang mana tema itu adalah ulasan dari, bukan ulasan maksudnya apa ya? Tema tersebut adalah pokok-pokok dari cerpen tersebut. Yang kedua, plot atau alur. Ada yang tahu plot atau alur? Silakan, Nak. Jalannya cerita. Sudah bagus. Plot dan alur benar, jalannya cerita. Tapi di sini plot dan alur terbagi dua yang harus kalian tahu. Plot dan alur itu terbagi menjadi dua, yaitu alur alur maju atau alur mundur. Nah, maju dan mundur itu maksudnya cerita yang kita ceritakan pada sebuah karya sastra berbentuk cerpen itu bisa alurnya maju, yang kita kisahkan dari awal dia kecil atau awal dia kecil sampai dia meninggal, ataupun bisa juga menggunakan alur mundur, yang mana ketika kita menceritakan sebuah cerpen tersebut, kita mundur ke belakang dengan kisah sebuah cerpen tersebut. Dan ada satu alur lagi, yaitu alur campuran, yang mana itu bisa digabung memasukkan dua alur yang tadi, yaitu alur maju dan alur mundur dijadikan satu alur dalam sebuah cerita pendek. Selanjutnya yaitu setting atau latar. Nah, setting atau latar ini tadi sudah dijelaskan bahwa cerpen tersebut hanya memiliki satu setting latar, yaitu setting atau latar tunggal, yang mana jika sebuah karya cerpen itu latarnya dari awal itu di rumah, berarti tetap di rumah. Maka selanjutnya tidak boleh kemana-mana membuat setting lainnya. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah sebuah cara penyampaian tokoh dalam sebuah cerita, yang mana biasanya itu penggunaan aku, kamu, dia, nya, atau kau, atau sebagai dan lain sebagainya. Selanjutnya amanat. Apakah anak-anak Ibu tahu apa amanat tersebut? Amanat adalah pesan dari pengarangnya. Bagus sekali, sudah benar jawabannya. Betul sekali, amanat itu tersebut adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang untuk sebuah karya sastra cerpennya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur ekstrinsik cerpen. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur intrinsik dari cerpen? Tidak. Oke, kalau misalnya anak-anak Ibu semuanya tidak tahu, di sini bakal menjelaskan unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Yang pertama yaitu latar belakang. Maksudnya itu unsur intrinsik. Sebelum kita masuk ke latar belakang, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang tidak ada dalam sebuah karya sastra. Lain seperti unsur intrinsik, yang mana kita bisa melihatnya dari cerpen tersebut, seperti tema, kita bisa melihat temanya apa, alur, setting, penokohan, sudut pandang, dan amanat kita bisa menemukannya di teks cerpen tersebut. Tapi lain dengan unsur ekstrinsik, yang mana unsur ekstrinsik ini di luar dari cerpen tersebut, anak-anak semuanya. Baiklah, di sini yang pertama unsur ekstrinsik itu adalah latar belakang. Latar belakangnya itu maksudnya itu latar belakang dari sang pengarang. Dari mana nama pengarangnya, pengarang itu lahir di mana, kehidupannya bagaimana, itu latar belakang dari sebuah cerpen. Yang kedua itu aspek-aspek sosial. Maksudnya itu situasi yang ada dalam cerpen. Apa sih yang diceritakan oleh pengarang di cerpen tersebut, kan tidak dijelaskan dengan cerita-cerita yang ada pada sebuah karya sastra cerpen karya mereka. Terus yang ketiga yaitu hasil pemikiran manusia.
Maksudnya itu di sini yaitu ideologi, filsafat maupun pengetahuan lain yang berpengaruh terhadap karya sastra. Maksudnya itu pemikiran yang latar belakangnya oleh pemikiran pengarang itu apa saja sih yang sehingga mereka bisa membuat cerpen tersebut. Nah, baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan mulai dari pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri dari sebuah cerpen, terus apa saja yang ada terdapat dari sebuah cerpen. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah cerpen yang berjudul Nia Agus. Tapi sebelum ke cerpen ini, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah mengerti dengan materi kita pada pertemuan kali ini? Iya. Nah, jika tidak, baiklah kita kembali lagi ke cerpen Nia Agus ini karya Abdul Qadir Linin. Nah, di sini Ibu mempunyai, nanti Ibu akan memberikannya pada salah satu dari kalian untuk difotokopi. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tadi Ibu sudah menjelaskan ciri-cirinya, unsur in dan ekstrinsiknya. Nah, di sini Ibu ingin memberikan tugas pada kalian untuk membuat analisis atau analisis sebuah teks cerpen, baik itu dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, tugas ini akan kalian kumpulkan sebelum pelajaran kita dimulai minggu depan. Nah, baiklah, mungkin pada pertemuan kali ini cukup sampai sini. Jika kalian tidak ingin bertanya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Waalaikumsalam.